Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di Tuhan. Ya, tadi hari ini, ya saya tadi antar siaran sebenarnya ya, lari di Bandung Selatan, di Gunung Puntang namanya, Malabar. Dan dia dapat juara, ya, dapat podium 3. Jadi harus nungguin sampai yang terakhir. Aduh, secara manusia eh, saya bilang, Lili bilang ya udah nggak usah nggak usah ibadah hari ini. Tapi saya berdoa ya berdoa karena tadi ya luar biasa juga ya. Saya juga Tuhan ingatkan Sharon sampai dibilang gini, dia kan menang juara 3 atau podium 3 dari 121 orang perempuan ya perempuan. Kalau laki-lakinya mungkin ya berapa orang ya, mungkin sampai ya ratusan lah ya, atau 1000 saya lupa, ya banyak juga gitu ya. Dan 17 kilo kurang lebih ya bilangnya sih 15 kilometer, tapi totalnya hampir 17 kilo ya 16,5 kurang lebih. Dan elevation gain-nya vertikalnya sekitar 900 meter dari jam 3 pagi. Jadi sebenarnya capek banget saya harus bangun jam 3 pagi karena antar agak jauh ya. Waktu hari Jumatnya ambil respect tuh bahan-bahan ya sampai nomornya gitu itu 2 jam lebih ya. Tapi tadi pagi ya mungkin karena sepi jam 4 jam 5 udah sampai ya. Jadi pulang jam 3 sore tadi ya. Tapi saya percaya gini, firman itu air hidup, nafas hidup Tuhan, roti hidup Tuhan. Ya, dia memberikan kekuatan yang baru. Ya. Dan yang ajaibnya gini, Sharon bilang gini, aku tadi lari kan ya, Pi. Kan capek lah gitu. Karena itu elevation gain 900 meter itu kalau saya bayangkan kalau bagi 5 aja tuh bisa 400-500 tingkat gitu kalau naik gedung ya. Tinggi banget gitu ya. Terus dia bilang gini, kok bisa ya aku dikasih lagu gitu ya oleh Tuhan gitu. Jadi dia sambil nyanyi katanya. Jadi apa tuh sekalipun gunung-gunung beranjak tapi kasih setiamu tidak beranjak daripadaku katanya. Ya, jadi kok bisa ya aku diingetin lagu itu. Maksudnya lagu itu biasanya komplit ya. Ku mau selalu bersyukur bab cintamu padaku takkan pernah berubah, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, karena kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, jadi juga kaget juga sih waktu dapat podium. Ya dan senang sekali, ya senang sekali ya. Jadi itu Tuhan kasih kasih karunia. Nah, saudara, kita semua nanti akan mendengar bagaimana Tuhan itu ada di setiap waktu dalam hidup kita sebenarnya. Setiap musim, setiap waktu, setiap season, setiap situasi bahkan dalam hidup kita. Beneran. Ya kalau saudara kita lihat kembali ke belakang. Ya sedikit, sedikit aja kita lihat sampai hari ini kita hidup. Ya Tuhan selalu memberi dia jalan gitu. Ya mungkin kita nggak kerasa, mungkin kita nggak sadari. Ya pertolongannya selalu ada. Amin. Ya itu yang mau disampaikan. Ya jadi stop lari dari Tuhan gitu. Atau kabur ya bahasanya bukan lari kayak lari tadi lari race gitu ya. Kalau itu berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ya, tapi stop kabur dari Tuhan. Karena kita memiliki kedekatan sama Tuhan. Ya saya selalu mengingatkan, menyadari bahwa Yesus itu ada dalam diri kita. Kita ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus super aman. Kota Benteng, Bu Peranan, Gunung Batu, Perisai, Menara. Kita di dalam semua itu. Di dalam Yesus. Ya, Yesus, iya, semua itu ya. Dan Yesus dalam kita. Kita nggak kekurangan. Yesus itu hikmat, nggak kekurangan hikmat, nggak kekurangan kecerdasan, tidak kekurangan kepandaian.
ya, kebenaran, ya. Dia selalu menuntun kita di dalam kebenarannya. Ya, kebenaran hadiah. Kita terima terus kebenaran hadiah, sama-sama katakan kebenaran. Hadiah. Ya, amin. Kekudusan, sanctification, penebusan. Ya, kita selalu disadarkan bahwa kita ditebus, kita milik Kristus. Ya, jalan. Jalan itu artinya apa? Solusi, jalan keluar. Apapun. Ya, bahkan sebenarnya kan race tadi hari Minggu ya, pagi tadi kan. Hari pulang dari kan menguburkan mertua saya meninggal kan, papahnya Lili. Nah, jadi 3 hari itu walaupun nggak ngapa-ngapain, tapi dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Ya, itu hari pulangnya saya kram pagi-paginya, saudara. Ya, sakit sekali betisnya. Dan kalau mau race hari Minggu, saya kepikiran gitu. Waduh, nanjak elevation gain-nya aja hampir 900 meter. Jauhnya juga 17 kilo gitu. Naik turun gunung berarti. Bagaimana kalau kram? Tapi seperti adik saya suka cerita gitu, kalau berenang kram ya diterusin aja. Tapi berkatakan firman, kita praktek kalau kayak begitu. Nah itu benar gitu ya, benar tuh supaya meyakinkan aja saudara, nggak perlu benar ya. Saya memang benar. Ketika kita apply, kita menempatkan Yesus, itu sama sekali nggak sakit loh, ya sama sekali nggak sakit pada harinya, tapi kemarin aja masih sakit gitu ya. Nah itu kita itu melihat selalu ada solusi. Sampai saya umur 63 tahun ini selalu ada solusi. Nah, cuman sekali lagi, sekarang kita lebih menyadari. Ya. Hanya kita mulai dengan Matius 11 ayat 28 ya. Luar biasa nih ayat ya. Marilah kepadaku, dia bilang come to me, ya, kepadaku. Sama-sama katakan kepada Yesus. Ya, bukan kepada yang lain nih, kepada Yesus, bukan kepada diri kita, kepada Yesus. Ya, semua yang letih lesu dan beban berat. Ya, nanti kita lihat di MSC-nya, letih lesu beban berat karena religion, karena tuntutan, bukan rest. Karena sebaliknya dikatakan gini, aku akan memberikan rest, true rest, bahkan bahasa King James-nya atau bahasa MSG-nya ya, the message, true rest, benar-benar rest sejati. Ya saudara boleh healing katanya orang liburan, jalan-jalan kemana. Belum tentu saudara di tempat jalan-jalan itu rest. Atau belum tentu juga habis pergi pulang itu rest. Bisa tambah stres. Ya itulah yang cuma dunia sediakan. Tapi Tuhan katakan true rest. Ya, saya lihat tuh ya bahasa Inggrisnya gini. I'll show you how to take a real rest. Real rest. Real. Ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu mendapat ketenangan. Ya, Tuhan memberikan kepada kita, MS-nya bilang, pikulah kuk itu walk with me. Ya, seperti sapi senior sama junior, satu kuk kayu tuh ya, walk with me, dia bilang work with me, jadi penyertaan, kedekatan, sama-sama katakan kedekatan, intimacy itu ya. Bahkan janji rest Tuhan itu janji penyertaan. Saudara, kalau disertai Tuhan, siapa yang bisa melawan saudara dan saya? Ya, ulang lagi sedikit ya. Kita menerima true rest, ya, rest sejati, real rest, ya, real, bukannya yang dunia berikan, ya, real rest. Karena kuk agamawi itu nggak real, ya, itu tuntutan tuh bukan rest, tapi stres. Ya, makanya dikatakan watch, perhatikan how I do it.
Lihat apa yang aku lakukan. Dan dia bilang gini, learn the unforced rhythm of grace. Ya. Belajar kasih karunia, irama kasih karunia yang tidak memaksa. Ya. Unforced, tidak dipaksa, tapi mengalir gitu. Mengalir seperti yang kita dengar firman ini. Amin. Ya. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Ya, nggak mungkin taruh beban berat atau yang menyakitkan. Keep company with me. You learn to live, to life ya, to live ya, freely and lightly. Dengan bebas dan ringan. Luar biasa saudara, luar biasa ya ayat ini. Jadi Tuhan bilang, Tuhan berikan kepada kita bukan cook agama, tapi cook yang enak dan ringan. Sama-sama katakan cook yang enak dan ringan. Ya, enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau berjalan bersama dengan Yesus, penyertaan dengan Yesus tuh kayak jalan ya kayak mentul-mentul aja gitu ya. Kayak mentul-mentul artinya sebenarnya tuh sapi muda tuh nggak kerasa apa-apa. Karena Tuhan yang tinggi besar, yang luar biasa tinggi, besar, maha kuasa, itu turun selevel sama kita gitu. Di level kita. Luar biasa ya, luar biasa. Dan dia penuh hikmat, penuh segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, kalau sebaliknya, Tuhan bebaskan kita dari cook apa? Cook agamawi itu. Ya, dengan tadi saya bilang ya, are you tired, worn out, burn out only religion? Capek, tadi seperti kesaksian tadi ya. Capek. Kalau dituntut itu capek, dituntut itu lelah, worn out ya, udah letih lesu. Nah, tapi kalau dengar firman Tuhan, saya mestinya letih lesu. Tadi aja Ibu Lili masih bilang, nggak capek gitu ya kan? Enggak, karena kita makan air hidup, ya. Kita makan roti hidup, kita makan nafas hidup, minum ya. Maksudnya makan semua. Ya. Kalau burn out, benar-benar habis, itu kebakar habis, on religion dibilang. Ya, makanya kembali lagi Tuhan bilang jangan ke religion, jangan ke agama, ke tuntutan, ke hukum Taurat, jangan. Tapi come to me. Tuhan nggak mau menyamakan dirinya, Tuhan nggak bawa agama, saudara. Tuhan Yesus juru selamat itu memberikan kepada kita ya pribadi kasih karunia dirinya sendiri. Dia juru selamat. Amin, kita terima. Ya, kemarin saya ngomong ada kebetulan sama teman saya karena kebetulan pelayanan kedukaan disebutnya. Tapi puji Tuhan ya, kemarin kita nggak pakai kedukaan, bahkan pakai baju merah tuh satu hari. Ya, kenapa? Karena kita percaya. Orang percaya itu kalau meninggal merem di bumi, melek di surga. Ya, makanya disebutnya bukan meninggal, tetapi tidur, sleep. Ya, dan kalau sleep itu merem di bumi, melek di surga, diberi baju yang baru dibilang. Supaya nggak kedapatan telanjang. 2 Korintus 5 ayat 1, ayat 2 gitu ya. Dikasih baju yang baru, artinya tubuh yang baru ini. Tubuh yang baru, rumah yang baru. Ya, tidak telanjang. Nah, itulah tubuh kemuliaan disebut ya, seperti Adam di awal, tubuh kemuliaan. Ya, makanya binatang-binatang lain, ciptaan lain melihat dia takut semua, saudara. Maksudnya hormat semua gitu, karena kemuliaan gitu, kemuliaan Tuhan. Nah, itu yang tubuh yang nggak ngalamin capek, ngantuk, lelah, apalagi sakit gitu, nggak ada. Tapi jangan takut juga. Tubuh jasmani ini seperti tadi Sharon ya. Dia lari sebenarnya capek juga karena nanjaknya jauh, saudara. Bayangin 4 kilo nanjak vertikal, hampir vertikal gitu terus. Ya. Dia udah capek. Tapi kok bisa ya?
Aku kan biasanya saya nggak pernah dengar dia nyanyi gitu, tapi dia bilang kok bisa ya Tuhan kasih lagu supaya aku bisa nyanyi, memuji Tuhan. Nah, jadi apa itu Cook yang tadi dibilang letih lusuh berat karena religion ya. Makanya dibilang gini, Galatia 5 ayat 1. Saudara bisa catat aja, bagus ini ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, dibilang. Merdeka dari apa? Kita tulisnya Kristus telah memerdekakan kita semua. Yang memerdekakan siapa? Kristus. Karena itu berilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi dimerdekakan dari kuk perhambaan, saudara. A yoke of slavery. Ya, budak, perbudakan itu sebenarnya. Ya, suka dilembut-lembutin bahasa Indonesia. Ya, perhambaan. Ya benar sih, hamba budak sama. Ya. Tapi jangan mau lagi dibilang. Nah, karena itu kita berdiri teguh. Makanya sering kali saya bilang, udah berdiri teguh aja di bawah kasih karunia. Jangan mau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat jatuh dari ketinggian kasih karunia di bawah kuk perhambaan ini. Luar biasa ya, Galatia 5 ayat 1 katakan begitu. Ya, lepas dari Kristus itu kalau ayat 4-nya bilang juga. Kalau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kuk perhambaan. Perbudakan. Makanya kalau dibilang, wah kita dimerdekakan, merdeka buat dosa. Bukan, saudara. Ya, dimerdekakan dari tuntutan, kutuk. Terkutuklah orang tidak melakukan hukum Taurat kan kalau di bawah itu kan. Kutuk itu semua dari tangis di kayu salib. Yoke of slavery. Jangan mau lagi, saudara. Tapi terlalu banyak orang Kristen pikir di bawah perhambaan. Ya, kita harus bayar harga. Kita ya kemarin tetap aja pendetanya khotbah, ya kita ini antri katanya menuju kematian. Orang hidup paling 70 tahun, paling kuat 80 tahun. Ya, nggak mungkin kuat terus gitu, pasti merosot. Saudara, orang-orang Kristen itu kan khotbah-khotbah itu nyata, saudara. Terus tinggal yang dengar amin, amin. Padahal firmannya tulis tambah hari, tambah kekuatan. Kalau saudara menantikan Tuhan, diberi kekuatan baru. Kalau saudara mulut saudara dipuaskan dengan kebajikan, dimudahkan lagi seperti pada sayap burung Raja Wali itu, seperti Raja Wali. Ya, renewed. Diremajakan lagi bahkan. Seperti Raja Wali. Literal itu Raja Wali dimudahkan lagi. Kemana? Kemana firman itu? Kalah. Sama apa? Sama sistem dunia. Dikalahkan, mengalahkan diri itu kalau menurut saya. Ya tapi kan itu firman juga Pak, 70, 80. Tidak membaca dengan teliti. Memperhatikan. Bagaimana Musa lihat orang Israel di bawah kutuk karena mereka nggak mau masuk Kanaan, nggak mau masuk Res, nggak mau masuk kuk yang enak dan ringan, nggak mau masuk tempat perhentian Tuhan. Menolak gitu aja, nggak mau, nggak percaya. Kita mau dibunuh sama Tuhan. Makanya hidup dengan wandering. Bertanya-tanya, berkelana di padang gurun. Sampai mati semua. 70, 80, kebanggaannya kesusahan, kesulitan. Ya. Itulah gambaran unbelief, ketidakpercayaan kepada tadi Tuhan. Ya, kalau Tuhan bilang ini, learn the unforced rhythm of grace. Belajar daripadaku. Dari irama kasih karunia tidak memaksa. Itu ayat luar biasa sekali. Bayangin, grace itu ada irama kasih karunia yang tidak memaksa. Dia bawa kita dengan irama yang luar biasa. Ya, makanya Rasul Paulus bilang di Galatia ini,
teguh. Kalau saudara dan saya mau dikasih kuk perhambaan lagi, nggak mau. Tuhan udah patahkan kok. Nggak mau. Sudah dipakukan di kayu salib. Sekali untuk selama-lamanya. Jangan merasa, oh itu lebih rohani gitu, religion itu. No way. Ya. Kalau saudara mau berpikir gitu ya, kita ini di bawah kasih karunia ini, semakin dewasa rohani itu semakin bergantung namanya. Semakin melekat, semakin bergantung. Sama-sama katakan semakin bergantung. Ya. Kalau yok perhambaan tadi ya, kuk perhambaan 10 perintah Allah, 613 hukum, aturan, peraturan, ketetapan di bawahnya. Salah satu, salah semua. Yakobus 2 ayat 10. Itulah esensinya. Makanya digenapi oleh Tuhan Yesus. Sebagai kita untuk kita. Bagaimana kita nggak merdeka gitu saudara. Jangan mau lagi ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka tuh kata Rasul Paulus. Kristus yang memerdekakan kita. Melalui apa? Melalui jalan salib kita udah tahu. Wah, ayat ini aja kalau kita ulang-ulang aja, berdiri teguh dia bilang. Jangan mau lagi dikenakan a yoke of slavery. Waduh, saudara dimerdekakan. Kalau saya bilang ini, Injil, damai sejahtera, Injil Kristus memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari apa? Dari kutukan hukum Taurat, kutuk hukum Taurat itu. Ya, a yoke of slavery. Ya, makanya Paulus juga bilang kan, hukum Taurat itu Mr. Law disebutnya. Semua nikah dengan Mr. Law, nggak bisa pisah. Karena sekali untuk selamanya pernikahan itu. Makanya dikasih jalan melalui kematian. Aduh, udah bayar kematian itu mahal, saudara. Balik lagi, perjinahan rohani namanya. Sebenarnya kalau yang disebut perjinahan rohani itu bukannya berzina fisik atau gitu. Walaupun itu kita bukan harus ke situ ya. Perjinahan rohani itu balik kepada Mr. Law. Karena kita milik Kristus, kita mempelai Kristus. Kalau balik kepada Mister Hukum Taurat itu, yuk balik kepada, ya itulah perjinahan rohani. Ya, jadi kita bebas karena Kristus telah pikul, ya, telah pikul bagi kita semua itu. Jadi katakan kalau orang bilang ini, ya kita harus pikul salib gitu ya kan. Kan Tuhan Yesus yang nyuruh. Ya itulah kutuk hukum Taurat. Jadi sekarang saudara jawabnya gini aja. Oh, saya sudah dibebaskan, dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat. Sekarang saya memikul kuk yang dari Yesus. Kuk yang enak dan ringan. Penyertaan Tuhan. Amin. Jangan lupa saudara. Kita disertai terus. Ya. Makanya dibilang mengikuti ya the rhythm of grace. Learn, belajar tuh artinya kita dengerin terus, terima terus. The unforced rhythm of grace. Irama yang irama kasih karunia yang tidak memaksa. Kadang-kadang hamba-hamba Tuhan ya apalagi yang udah melayani itu. Ya tadi Pastor Lian ya sampaikan ya, pelayan-pelayan institusi juga dituntut kan, dituntut sempurna gitu. Ya, kayak ada yang lagu kan rocker juga manusia. Padahal ya hamba-hamba Tuhan dituntut sempurna oleh jemaat. Harus lihat kelihatan kuat, harus kelihatan sempurna. Nggak usah pusing saudara. Ya, harus ini harus itu, nilainya harus baik di sekolah, harus cool, harus lucu. Ya, harus punya gaji tertentu. Padahal ya atau apa ya ditekan gitu. Ya, makanya padahal kembali lagi tadi. Solusinya apa? Come to me. Come to me, datang kepadaku. Ajakan saudara. Ya. Bukan kamu harus fight for it. Wah saudara, zaman sekarang kalau nggak punya, kita harus fight untuk itu. Sebaliknya the battle is the Lord.
take my yoke. Ya, ambil kuk. Ya udah saya terima. Bukan ambil kutuk. Salib itu kutuk kan? Tuhan udah pikul buat kita. Ya, kalau saudara bilang ditakut-takutin gini. Ya tapi kan itu Tuhan Yesus yang nyuruh. Tuhan Yesus menyuruh kepada orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Karena hanya melihat Dia, melihat Yesus itu sebagai rabi, guru. Ya, budaya kerabian di zaman Israel itu, rabi itu diperhatikan gimana dia makan, gimana dia jalan, gimana kalau dia begini begitu. Ya digugu dan ditiru, didengerin terus ditiru. Oh, kalau Yesus makan begini. Makanya Tuhan Yesus bilang, oh kalau cuma rabi, bukan juru selamat tuh ya, rabi. Jadi budaya gitu, oh kalau mau ikut aku, benci ayah, benci ibu, benci anak, benci suami, benci istri. Ya. Pikul salib, sangkal diri. Benar. Kalau begitu caranya, kalau mau begitu menempatkan Yesus sebagai rabi. Tapi Yesus itu sebagai juru selamat. Kalau juru selamat itu semua Tuhan Yesus yang pikul. Makanya orang-orang berdosa dan pemungut cukai ketika Yesus duduk makan bersama-sama di ayat berikutnya nggak disuruh seperti itu, saudara. Karena mereka membutuhkan juru selamat. Saudara dan saya demikian. Ya, amin. Ya, jadi sekali lagi kuk Yesus itu artinya kedekatan, ya keintiman, nearest, ya dengan juru selamat. Ada tuntunan, led by Holy Spirit, dituntun, ya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita bukan pasif. Jangan takut juga, ya orang dibawa kasih karunia, res nggak ngapa-ngapain. Enggak. Saya selalu bilang, ya walaupun tadi saya lari, harus nganter jauh gitu ya. Saya pikir-pikir, iya ya, bisa juga lari sambil res. Minimal saya senyum-senyum gitu. Ya, bukan wah gitu, struggle gitu, menikmati. Wah luar biasa ya. Jadi belajar irama kasih karunia yang tidak memaksa. Kalau udah memaksa, kalau ada tuntutan, bukan Yesus, saudara. Tapi kalau ada supply, ya itu Yesus. Supply. Ya, kayak tadi Sharon lari di tengah jalan berat gitu. Aku udah mau nyerah katanya kayaknya. Tiba-tiba Tuhan kasih lagu katanya. Ya. Gunung-gunung beranjak, bumi bergoyang. Tapi kasih setia Tuhan tak beralih padaku. Itu luar biasa buat saya dengar gitu. Nah, coba kita lihat dari Yakub ya. Yakub itu lari lahir aja udah kabur terus dari Tuhan. Dia mau pakai, ya contoh Yakub itu bagus kan. Yakub itu namanya suplantar ya. Suplantar itu ya dia itu pengen ambil aja gitu. Dengan cara cerdik tapi bisa juga licik gitu ya. Atau juga dia tuh mau rebut ya, memegang tumitnya si Esau. Dia kan kembar tuh. Ya dipegang tumitnya. Dia mau duluan gitu. Mau ambil hak sulungan segala macam ya. Saya bacain aja nih Kejadian 25 ayat 26. Sudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Padahal keluar Esau duluan. Ya mungkin beda beberapa detik aja nih. Sebab itu ia dinamai Yakub karena dia pegang tumit. Ya, Ishak berumur 60 tahun waktu mereka lahir. Ya, jadi kalau orang bilang wah udah banyak umurnya nggak mungkin punya anak tuh. Ini lakinya si Ishak ya, umur 60 tahun. Ya, dia berusaha ambil dengan upayanya ya.
hak kesulungan dari Esau. Ya, dia buat dengan sup kacang merah gitu ya, kita udah tahu ceritanya. Ya, jadi dia juga harus lari jadinya. Kabur. Ya, kabur ke pamannya Laban. Dan dia ketemu lawannya di sini. Laban juga ternyata punya kelicikan yang sama. Lebih licik lagi dia menipu ya. Dia kerja ditipu, gajinya 10 kali, 10 kali diganti-ganti sudah. Saya bacain ya. Ini seru juga nih. Tetapi ayahmu telah berlaku curang tuh, kepadaku. Ya, dan telah 10 kali mengubah upahku. Tapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Ya, ini luar biasa ya. Ya, saya mau bacakan, seru, sore bagus ya. Apabila ia berkata yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah yang menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu, memberikannya kepadaku. Domba diputih semua gitu. Nanti kalau putih sama ketemu putih, keluar putih punya saya. Tapi kalau bintik-bintik punya kamu lah. Ya, Tuhan bikin jadi bintik-bintik. Saudara, itu tuh menggambarkan gini. Tuhan emang benar ya, di dalam situasi Yakub dalam perlarian, dalam tempat yang terendah, Tuhan tuh selalu ada juga gitu di situ. Jadi Yakub nih orang sukses apa orang gagal? Tadi firman Tuhan tadi dibagikan bilang dua-duanya. Karena dia lari terus. Ya, dia usaha terus. Ya. Dia ditipu 20 tahun, dia ditipu di situ. Kerja untuk istri juga kan. Lea, Rahel ya, dia ditipu terus. Ya, dan dia kabur dari Laban akhirnya. Ya, dia kabur. Karena apa? Karena Tuhan mau bawa dia kembali. Ya, dari Esau. Tuhan mau beresin ini semua. Tuhan mau kasih lihat dia stop running away gitu ya, kabur dari Tuhan. Stop saudara, jadi kabur dari kasih karunia. Nekat aja gitu, berdiri teguh tuh nekat aja sih sebenarnya. Ya mungkin saudara bilang, enggak lah saya nggak ditolong. Coba aja tahanin gitu, berdiri aja teguh. Enggak, saya percaya. Saya percaya. Kok belum kelihatan, belum termanifestasi? Makin lama manifestasinya semakin besar. Kompensasinya semakin besar. Pewahyuannya semakin besar. Gitu aja udah berdirinya. Ada waktu dari titik, kan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti, nah, harapkan belum terjadi kan? Harapkan bukti dari segala sesuatu yang tidak lihat. Jadi ada jeda waktu kan? Iman ada dasar, startnya dasar, harap. Bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Di tengahnya ada apa? Ada pemeliharaan saudara. Ya. Semua, coba kita perhatikan, Yusuf tetap dipelihara sebelum dia jadi raja. Daud juga Tuhan tetap pelihara. Kaleb juga tetap pelihara. Ya tapi kan hidupnya kacau balau Pak. Ya pokoknya Tuhan bilang gini, kalau Tuhan menyertai, orang bisa lihat hidupnya kacau balau. Tapi dianya sendiri rest. Tapi kalau orang mau struggle, fight dengan maunya dia, ya kita lihat Yakub hidupnya terus lari. Ya, tapi Tuhan mau kembalikan ya. Saya mau baca aja Kejadian 31 ayat 20. Akhirnya dia bilang gini, dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari, tetap kabur ya. Demikian ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Ya, cuman istrinya Rahel nyuri ininya sesembahannya bapaknya juga ya, makanya dikejar. Tapi dia nggak mengalami rest. Nah, sampai ayat 3 ya.
Nah, balik lagi ke atasnya, kenapa akhirnya dia lari? Karena Tuhan yang bilang, ayat 3-nya, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, aku akan menyertai engkau. Ya, ketika Tuhan menyertai kita, kedekatan dengan Tuhan. Ya, kedekatan tuh kita sadar gitu ya bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Lari aja hal-hal yang apa ya, Pak, nggak ada rohaninya tuh lari tadi. Saudara, makanya saya bilang Tuhan itu ada di setiap waktu, di setiap musim, di setiap situasi dalam kehidupan kita sebenarnya. Amin. Ya. Dia lari, ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ya, laki-laki itu adalah preinkarnasi Yesus. Ya, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia mukul sendi pangkal Yakub, paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Tuhan Yesus, ya kalau kita ada anak kecil, masih anak punya anak masih kecil, gulat-gulatan sama kita, ya masa kita cekek bener gitu kan? Ya, Tuhan membiarkan dia dengan pergumulan, dengan kekuatannya seolah mengalahkan gitu. Dan tangan Tuhan pukul itu sendi pahanya. Ya, dan makanya dia bilang, lalu kata orang itu, biarlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Kenapa? Hari itu dia harus berhadapan dengan si Esau dan dia udah nggak bisa lari lagi. Ya, dia nggak tahu gimana jawabannya nih, karena Esau udah bersumpah untuk bunuh dia gitu. Ya, saut Yakub, aku tidak akan biarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ya, jadi dengan peristiwa kita lihat, minta berkat gitu. Saudara dan saya itu orang yang diberkati. Ya, kalau saudara saya, wah ngomong Injil berkat apa, berkat-berkat doang gitu. Ya emang mau kalau dibalik gitu, mau kutuk. Orang tuh kadang-kadang ngomong nggak mikir gitu, saudara. Ya kita nggak usah malu dan kita nggak usah say sorry gitu ketika kita bilang saya adalah mau dikenal sebagai orang yang diberkati. Amin. Ya karena lawannya berkat adalah kutuk, saudara. Mau sebagian berkat sebagian kutuk gitu? Nggak mau kalau saya. Karena di dalam Kristus hanya ada berkat. Imam besar agung kita hanya ada berkat dan berkat. Nggak ada imam besar agung kita berkati terus bentar kasih kutuk gitu. Nggak ada lagi. Udah habis di kayu salib, saudara. Ya. Nah ini berkatnya, bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sautnya, Yakub. Ya, penipu. Yakub. Apalagi tuh? Greber. Ya, tukang perebut gitu, ambil. Licik, penipu, ya, deceiver, ya. Lalu kata orang itu, Yesus, ya ini Yesus ya. Yesus preinkarnasi Yesus. Namun tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Pangeran Allah. Ya, Prince. Ya, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Prince, pemenang juga. Saudara lihat, ya Tuhan ada di dalam tempat pergumulan Yakub juga. Nah, lalu kata orang itu, namun tidak lagi disebut sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Allah dan manusia. Ya, sekarang kalau ramai soal Yesus anak Allah bukan Yesus, pokoknya ginilah, saudara. Ya. Allah mau jadi apapun juga boleh, saudara, karena dia Allah. Makanya Allah kita tuh bilang singa Yehuda. Kenapa jadi nggak boleh? Kok jadi binatang? Raja wali, misalnya. Ya, saudara, Allah kita itulah dia. Ya, jadi manusia supaya saudara dan saya bisa ditebus, dibayar dengan sah, dengan legal standing yang sah. Jadi kita nggak ragu.
nggak bimbang. Amin. Ya. Jadi Tuhan menjumpai kita di mana kita berada. Amin. Ya, kalau untuk kasus Yakub ini di pertandingan gulat, ya, Yesus seolah-olah nggak bisa menang itu bukan karena dia lemah, ya. Dia mau memberkati Yakub dan supaya dia jangan lari-lari lagi. Yang nggak bisa run away, yang udah nggak bisa kabur dia udah. Dan meminta berkat, saudara. Saudara dan saya meminta berkat. Karena namanya diganti Israel. Nama itu menyingkapkan nature kita. Ya kan? Kayak Adam memberi nama binatang, nature-nya begitu ya begitu. Ya. Jadi sekalipun bahkan saudara dalam keadaan terpuruk, kegagalan, ya juru selamat kita sebut kita apa gitu. Ya. Seperti Gideon kan, pahlawan yang gagah perkasa gitu. Amin. Seperti Abraham. Abraham jadi bapak banyak bangsa. Anda perhatikan. Amin. Ya, jadi udah buka aja channel yang besar buat Tuhan. Ya, God's grace mengalir. Buka. Ya seperti saya bilang kan, iman tuh seperti jendela. Ya. Terang mah udah maksimal matahari. Tapi kalau jendelanya kecil, sinarnya kecil, gelap ya. Padahal tinggal bikin aja gede. Ya. Itulah Tuhan kita yang memberkati. Ya, dia mau buat kita hidup mulia. Ya, Tuhan mendapat kemuliaan yang keluar dari diri kita. Keagungan, kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, jadi penutup ya, dia jadi selalu menjumpai kita di tempat kita berada. Contohnya di sumur Yakub, karena kita lagi bicarakan Yakub nih, perempuan Samaria. Ya. Dia ambil air. Dia panas terik karena dia malu sama yang lain pagi-pagi. Ya, tapi Yesus datang dan membuka percakapan. Spesial kan Yesus kita tahu ya, menyimpang tuh ke Samaria. 10 bilang, jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah, kasih karunia itu. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, kalau saudara dan saya tahu apa yang ada dalam diri saudara. Air hidup saudara. Jadi nggak ada nih, kalau misalnya saya bilang, saya nyampein firman, habis ini saya kelelahan gitu, capek. Enggak. Air hidup. Tadi pagi-pagi betul. Saya lari 3 jam lebih, itu 3 jam setengah kali, hampir 4 jam. Kalau Sharon cuma 2,5 jam mungkin ya. Dia lebih dulu 1 jam dari saya untuk finish. Aduh, udah panas, hausnya minta ampun gitu. Ya maksudnya haus sekali gitu. Jadi tahu haus tuh kayak apa. Ya. Tapi barang siapa dia berkata, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Segar, kesegaran gitu, bukan kekeringan, bukan. Kekeringan tuh gambaran apa juga ya, gambaran hidup kekurangan, kemiskinan, kekeringan, nggak ada air. Dia yang berikan kesegaran. Maksudnya gini, kalau tadi nggak bawa air tuh kan, kita diwajibkan bawa di respect, namanya respect ya. Itu 1 liter minimal, 500 ditaruh. Aduh, kalau nggak ada air. Ya. Tapi Yesus air hidup. Ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Perempuan ini lari itu haus. Ya. Dia itu suaminya 5 haus. Dia nggak pernah dipuaskan. Tapi kalau pakai air hidup yang dari Tuhan, saudara menerima kelegaan tadi. Kelegaan benar-benar. Ya kelegaan yang
Nggak bisa kita bayangkan gitu. Ya padahal kan urusan misalnya lari, misalnya kram, mau race besoknya kram, bayangin. Dan kram itu kalau udah rilis juga sakit. Dan besok lari harus nanjak 10 atau 1000 meter elevation gain vertikalnya. Itu belum apa-apa udah gini. Aduh, kalau sakit gimana ya? Tapi saya buang jauh-jauh deh, saya nggak pikirin. Saya bilang Kristus kesehatan saya, Kristus kekuatan saya. Nggak bisa kram. Beneran saudara. Ya malah lebih sakit yang kiri sebenarnya. Ya, makanya dibilang, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Selama-lamanya loh. Continue berkelanjutan selama-lamanya. Continue berkelanjutan selama-lamanya. Karena apa? Karena dibilang gini, sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang di dalam dirinya yang terus-menerus ya membual-bual tuh. Ya, memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Memancar selama-lamanya. Jadi mata air. Gimana bisa haus lagi terus-menerus gitu? Gimana hidup saudara jadi kering, jadi apa ya? Jadi apa tuh? Aduh kering. Aduh. Soalnya saya ketemu gitu, ada orang begitu. Shalom. Teman adik saya sebenarnya. Bukan adik saya yang almarhum. Gimana baik? Aduh Pak Melki, saya jangan didoain baik-baik deh. Saya mau mati. Kok hidupnya kering begini ya? Kering kerontang. Oh jangan begitu dong. Kamu mencintai hidup, melihat hari-hari baik karena Tuhan. Kasih firman. Atau yang tadi kayak teman saya juga yang lain. Pak, masih punya firman nggak? Roh Kudus ngomong apa? Udah nggak punya firman. Lupa semua saya Mel. Saya berheran juga itu. Kok bisa lupa semua? Terus katanya Bapak bersemangat untuk menginjil di kampungnya gitu. Di sana di Medan atau di mana. Tapi kok nggak punya firman, apa yang mau dibagikan? Kenapa kita punya firman? Karena dari air. Ya kayak gini, di dalam terang saya melihat terang. Di dalam diri kita minum, malah memancar jadi mata air. Itulah saudara saya. Nggak habis-habis. Makanya tadi lagi lari, betul capek, betul haus. Tapi Tuhan kasih nyanyian gitu pada Sharon. Juara 3. Bingung juga saya kok bisa begitu. Tapi itulah, di momen-momen itu Tuhan hadir gitu. Ajaib ya. Jadi ayat 23-nya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Nah itulah, tiba-tiba roh mengasih kepada Sharon itu nyanyian saudara. Ya saya juga beberapa kali nyanyi memang di sambil lari. Ya, nyanyian dari Tuhan. Pujian, roh kebenaran. Nah itulah Roh Kudus. Ya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, dan yang disebut juga Kristus, Mesias, Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan kau. Yesus terus terang nih. Mestinya kalau orang Yahudi sekarang baca ini, ya dia mesti lihat ya, Yesus Kristus berkata, akulah Mesias. Kita bukan duga-duga nih. Kita bisa terima Yesus itu juru selamat, Mesias. Kristus yang diurapi itu. Dengan ayat ini tuh Yesus sendiri yang ngomong kepada perempuan Samaria yang orang berdosa ini. Suaminya 5, yang satu juga bukan suami benar.
Kalau kita baca Yohanes 3 sama Nikodemus, Tuhan bicaranya nggak seperti belak-belakan begini. Kenapa? Karena dia orang Farisi, ahli Taurat. Tapi dia akhirnya terima juga. Oh ya saudara, kalau Tuhan bilang, akulah Mesias. Aduh, saudara punya Mesias yang dijanjikan tuh saudara. Dari sejak Adam dan Hawa. Penebus manusia. Yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah Mesias, penebus. Kita ditebus. Wah, luar biasa ya. Luar biasa, luar biasa. Ya, akulah dia. Dia berkata terus terang. Amin. Ya, jadi kita rest itu menerima air hidup, saudara. Ya, kita menerima benar-benar kesegaran daripadanya. Yang enak dan ringan. Ya, penyertaan. Saudara, saya nggak panjang lebarkan. Saudara dengar, yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik, tapi belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini kesempatan saudara. Ikuti saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat segala dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya menerima air hidup. Saya menerima roti hidup. Saya menerima nafas hidup. Saya menerima Tuhan semua yang sudah Tuhan kerjakan. Bahwa Tuhan menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati. Saya menyampaikan firman Tuhan. Sungguh diberkati. Mari kita perjamuan kudus. Ya. Sudah dengar firman Tuhan. Dibasuh dengan air yang jernih. Mestinya kita segar ya. Segar, fresh. Ya saya aja yang udah dari pagi nih. Dari jam 3 pagi. Lari lagi. Dengan firman disegarkan. Saudara. Gak ada. Menyampaikan firman tuh. Aduh saya lemes. Gak ada. Ya. Dan disekat dengan kain lenan harus. Jadi segar ya. Kalau kita cuci kaki di kamar mandi. Basah. Ya kan kakinya. Ya diseka. Kalau enggak kan nempel lagi tuh debu dari mana-mana. Tapi kalau diseka ya kering, segar. Nah, saudara, apa yang kuteruskan kepadamu kata Rasul Paulus. Aku terima sendiri dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam dia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi dia menginstitusi perintah yang mengandung janji, sakramen, saudara. Ya, untuk memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Karena kematiannya itu salib. Ada kehidupan buat kita. Ya kita deserve, mengakui. Kita nggak asal, udahlah jadi kayak agamawi. Bukan. Kita akui, ini tubuh Kristus. Benar-benar makanan, darah Kristus, benar-benar minuman. Benar-benar benefit gitu ya, benar-benar menguntungkan, benar-benar ya tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah, rest, ditikam dengan tombak keluar air dan darah, dosa kita taken away, nggak ada lagi isu dosa, dicambuk ya sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit penyakit kita, nggak ada lagi penyakit yang gak ditebus oleh Tuhan. Dibakar antara bumi dengan langit. Ya, semua kutuk, semua murka, semua yang buruk dari kita diserap habis oleh Yesus. Nggak ada sisa buat saudara dan saya. Kita bisa hanya bersandar di dadanya.
kasih-Nya, kemurahan-Nya, kebaikan-Nya. Ya, dan kita bisa berkata, Tuhan, sebagaimana Engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan hormat dan kekuatan dan berkat-berkat. Demikian saya di bumi. Sekarang ini saya sehat, kuat, segar, dibudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam tepi aliran air, merambat karya tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses, berhasil dan beruntung. Makan daging Kristus paha kanan, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu, enak. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kepala sehat Kristus, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Kita bait Roh Kudus. Ya, mata Kristus, otak Kristus, jantung Kristus. Apa aja saudara butuhkan. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosamu. Pintu gerbang dari segala berkat, pengampunan segala dosa dibenarkan sekutunya. Kita berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu berkat, pintu gerbang berkat-berkat. Mewarisi Kanaan, God's rest, tempat perhentian Tuhan yang mengalir susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Kita tidak bangun, kita tidak isi, kita yang milikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita tidak gali, kita minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, yang tidak kita tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang milikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Exceed good land, ya, luar biasa baiknya. Nah, ini Alkitab kita juga good book, luar biasa baiknya, yang mewarisi dunia ini, mewarisi berkat Abraham, mewarisi panen raya besar, Geshem Baraka, ya, berkat berlimpah-limpah, berkat-berkat menumati kosin, heavenly places, warisan anak suruh, karisma, karena roh, semua janji berkat se-Alkitab. Semua sudah dibayar dengan darah. Saudaraku yang kekasih, bukan kecauan yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Makasih Bapak.